Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Dosen Nugroho Heri Pranomo selaku dosen mata kuliah Ekonomi Syariah. Dan selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Dina Pitasari selaku moderator, dan satu lagi teman saya, Nanang Kosimidayat. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menjelaskan tentang materi perbankan syariah. Yang pertama ada pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Dan yang kedua, perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang pertama itu, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dan yang B, terciptanya dual m-banking sistem di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, di mana didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral. Yang C, mengurangi resiko kegagalan sistem keuangan Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor real dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral. Ketiga, dasar hukum bank syariah. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. 4. Karakteristik bank syariah diantaranya: 1. Berdasarkan prinsip syariah. 2. Implementasi prinsip ekonomi Islam ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama, pelanggaran riba dalam kedua, tidak mengenal konsep, dan yang terakhir, uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan. Dan selanjutnya yang ketiga, beroperasi atas dasar bagi hasil. Keempat, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Kelima, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Keenam, asas utama. Di sini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Ketujuh, tidak membedakan secara tegas sektor mentor dan sektor real. Dan nama saya Nanang Kosimidayat dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya adalah prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah ada 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip wakalah, yang kedua adalah prinsip kafalah, yang ketiga prinsip hawalah, yang keempat ada prinsip syaraf, dan kelima adalah prinsip ijaroh. Dari kelima prinsip tersebut, definisinya adalah: 1. Prinsip wakalah, yaitu wakalah berarti penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat. Yang kedua, prinsip kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau khaflil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga adalah prinsip hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang atau mufil kepada orang lain yang menanggungnya, atau munhal alaih. Yang keempat adalah prinsip syaraf, adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlawanan jenis. Yang terakhir ada prinsip ijaroh. Prinsip ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa apabila dikaitkan dengan penggunaan barang
maka diistilahkan dengan sewa, menyewa. Sedangkan apabila dikaitkan dengan penggunaan jasa, maka diistilahkan dengan upah mengupah. Selanjutnya adalah kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank syariah itu ada 9. Yang pertama adalah penghimpunan dana atau menghimpun dana, yang kedua adalah penyaluran dana, yang ketiga jasa pelayanan, yang keempat berkaitan dengan surat-surat berharga, yang kelima adalah lalu lintas keuangan dan pembayaran, nomor 6 ada berkaitan dengan pasar modal, yang ketujuh investasi, yang ke-8 dana pensiun, dan yang ke-9 adalah sosial. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah, yaitu penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip-prinsip penghimpunan dana bank syariah, yang pertama adalah prinsip wadiah. Wadiah atau yang dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya. Yang termasuk dalam produk bank syariah dalam penghimpunan dana yaitu 1. Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua ada tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro. Yang ketiga ada deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Selanjutnya ada jenis-jenis mudharabah. Yang pertama mudharabah mutlaqah. Penerapannya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpunnya. Yang kedua ada mudharabah muqayyayah. Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu. Contohnya hanya boleh dilakukan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam kurun waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempit, sehingga disebut mudharabah muqayyayah. Seterusnya ada prinsip-prinsip penyaluran dana bank syariah. Yang pertama ada prinsip jual beli atau ba'i, yang kedua adalah prinsip investasi, yang ketiga adalah prinsip sewa, yang keempat prinsip bagi hasil atau syirkah, yang kelima adalah akad pelengkap, yang keenam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Baiklah, kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila dari kami kelompok 5 masih banyak kekurangan atas presentasi yang kami sajikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, monggo silahkan atas materi yang telah kami sajikan. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.